Jika merasa lapar harus makan. Jika makan maka perlu mencuci tangan. Maka kesimpulannya, oke, kalau ada soal tentang kesimpulan seperti ini, kata yang sama ini dihapus ya. Diabaikan saja nih kata makan ini. Ini makan, nah ini makan gitu ya. Berarti jadi dibacanya jika merasa lapar harus mencuci, atau jika merasa lapar maka mencuci tangan gitu kan. Jika merasa lapar mencuci tangan. Nah, di sini kan di option ini ada sebagian, ada semua gitu. Karena tidak diketahui semua dan sebagiannya, maka bisa kita nyatakan kata jika ini, kata jika itu sebagai semua ya. Nah, kata jika itu sama dengan semua, maka kita ganti kata jika jadi semua ya. Semua yang merasa lapar mencuci tangan. Yang mana nih? Yang D ya. Nih, semua yang merasa lapar mencuci tangan. Pilihannya yang D ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang D. 5 orang penyanyi bernama Ani, Berta, Cici, Dahlia, dan Ernita mengikuti lomba menyanyi. Nilai Berta lebih tinggi daripada nilai Ani. Nilai Dahlia lebih rendah daripada Ernita. Nilai Cici berada di atas Ernita. Nilai Ani berada di bawah Dahlia. Nilai Berta lebih rendah daripada Cici. Penyanyi yang menjadi juara adalah, oke. Di sini ada kata kunci yang menjadi juara. Kalau menjadi juara itu kan yang dicari adalah nilai tertinggi gitu, atau nilai ya urutan tertinggi ya. Nah, untuk menjawab soal ini kita tinggal perlu mengurutkan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Itu kelamaan gitu. Kita cara cepat mengerjakan soal penalaran seperti ini, kita gunakan trik eliminasi jawaban yang salah ya. Nah, coba 5 orang penyanyi bernama Ani, Dahlia, dan Ernita mengikuti lomba bernyanyi. Nilai Berta lebih tinggi daripada nilai Ani. Nah, sudah ketebak ya. Berarti jawaban Ani ini sudah pasti nggak mungkin ya. Ani nggak mungkin jadi juara gitu. Coba lagi. Nilai Dahlia, nilai Dahlia lebih rendah daripada Ernita. Nah, nilai Dahlia lebih rendah artinya, atau nilai Ernita lebih tinggi daripada Dahlia. Berarti jawaban yang Dahlia ini sudah pasti salah ya. Gitu. Jadi tinggal antara Berta, Ernita, atau Cici gitu. Kita coba lagi. Kita baca lagi clue-nya. Nilai Cici berada di atas Ernita. Nilai Cici berada di atas Ernita. Berarti Ernita sudah nggak mungkin kan jadi juara gitu. Tinggal antara Berta dan Cici. Coba. Kalau nilai Ani berada di bawah Dahlia, udah nggak mungkin ya. Nilai Berta jauh lebih rendah daripada Cici. Nah, ini sudah ketebak jawabannya yang C ya, gitu. Yang sudah pasti jadi juara. Karena kan Berta lebih rendah gitu, Berta itu. Kalau artinya Cici lebih tinggi daripada Berta, berarti jawabannya yang pasti juara adalah yang C, Cici ya. Oke, pilihannya yang C. Dalam suatu ujian diketahui sebagai berikut. D menyelesaikan ujian sebelum C, A menyelesaikan ujian sebelum D, C menyelesaikan ujian setelah B. Jika B menyelesaikan ujian sebelum A, maka urutan yang benar dari menyelesaikan ujian yang pertama adalah, oke. Jadi di sini clue pertama, D menyelesaikan ujian sebelum C, artinya urutannya di sini D dulu baru C. Berarti yang jawaban yang salah ini ya, yang udah pasti salah, yang C, D ini udah nggak mungkin. Ini udah nggak mungkin ya, gitu, karena harusnya D dulu baru C gitu ya.
Berarti antara A, B, dan E. Kita cek lagi clue berikutnya. Yang ini. A menyelesaikan ujian sebelum D. A menyelesaikan ujian sebelum D. Nah, yang B ini udah pasti salah. Yang B ini. Yang B ini udah pasti salah. Yang ini juga udah pasti salah. Ya udah. Ketebak jawabannya yang A ya gitu. Coba kalau kita lanjutkan. C menyelesaikan ujian setelah B ya, bener ya. Gitu. Jadi C menyelesaikan ujian setelah B dan B menyelesaikan ujian sebelum A gitu. Bener ya. Jadi B, A, D, C. Oke, pilihan yang benar adalah yang A. Oke, yang A. Vita, Duma, Dita, Tia, dan Inka adalah salah satu kelompok dalam pertunjukan tari Gambyong. Mereka akan menampilkan pertunjukan dengan formasi sebagai berikut. A. Pita berada di sebelah kiri Duma, Dita berada di ujung kiri, Tia berada di antara Vita dan Dita. Formasi dari kiri ke kanan pertunjukan tari Gambyong mereka adalah, oke, coba lihat. Vita berada di sebelah kiri Duma. Nah, artinya Vita ini harus bersebelahan dengan Duma gitu. Jadi urutan formasinya yang pertama itu Vita bersebelahan dengan Duma ya. Nah, coba di option ini yang A ini udah pasti salah ya, karena di sini tengahnya ada Tia. Berarti ini jawabannya A ini kurang tepat ya. Kita bisa eliminasi jawaban yang A. Coba. Dita berada di ujung kiri. Nah, dari A sampai E benar ya. Gitu. Coba. Tia berada di antara Vita dan Dita. Nah, yang mana nih? Yang ini ya, yang B ini nih. Tia itu kan berada di antara Dita dan Vita. Coba kalau yang cek yang ini. Dita, Tia, Duma. Salah ya. Kurang tepat yang ini. Yang ini Dita, Tia, Duma ya. Berarti coba yang ini. Dita, Inka, Tia. Nah, ini juga salah gitu. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya. Oke, pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat adalah yang B. Rio berkendara dengan kecepatan 80 km per jam, maka ia datang tepat waktu. Jika kecepatannya 40 km per jam, ia terlambat 15 menit. Berapa jarak yang ditempuh Rio? Oke, kita tulis dulu rumus kecepatan, jarak, dan waktu menggunakan metode segitiga ya. Kayak gini. V lagi. Ini S, ini V, ini T ya. Nah, di sini diketahui si Rio ini berkendara dengan kecepatan 80 km, maka dia datang tepat waktu gitu. Artinya V normalnya gitu kan, V normalnya, kecepatan normalnya gitu sama dengan 80 gitu ya. 80 itu adalah V normalnya. Sedangkan 40 km per jam ini V lambatnya. Nah, di sini kan diketahui tepat waktu gitu. Kalau tepat waktu itu T ya. T itu tepat waktu. Sedangkan terlambatnya itu, kalau yang namanya terlambat itu pasti ditambah ya. Jadi terlambat T plus, nah di sini kan diketahui 15 menit gitu. Diketahuinya gitu kan 15 menit. Satuannya masih dalam menit, berarti kita harus rubah dulu ke dalam jam. 15 menit berapa jam? 1/4. Ini waktu terlambatnya gitu kan. Ini telatnya istilahnya ya. T telatnya gitu. Berarti kita tulis kan jarak V normal gitu kan, V normal kali T normal gitu kan, T normal yang ini yang kita cari, T-nya ini kan yang kita cari sama dengan V lambat gitu kan, VL dikali T plus 1/4 ya. Nah,
V normalnya kan tadi 80 ya. Nah, T-nya yang kita cari dulu. T-nya kita cari dulu, kita belum diketahui T-nya berapa gitu kan. 80T sama dengan V lambatnya itu 40 ya. 40 kita kalikan aja ke sini, kali ke sini gitu ya. 80 kali T 40 kali T 40T ya, ditambah dengan 40 kali 1/4 atau 40 bagi 4 berapa? 10 ya. 40 ini pindah ruas. Ini positif, pindah ruas jadi min ya, atau negatif gitu. 80T kurangi 40T berapa? 40T ya. Sama dengan 10. Sehingga T-nya sama dengan 10. Ini kan pengalih pindah ruas jadi pembagi. Berarti 10/40. Coret nolnya 2. Jadi 1/4. T-nya itu 1/4 jam ya. Nah, yang ditanyakan adalah jaraknya gitu. Jarak yang ditempuh oleh Rio. Berarti kan yang V normalnya, V normal dikali T-nya ya. Berarti 80 kecepatan tepat waktunya dikali dengan berarti 80 dikali dengan 1/4 sama dengan 80 bagi 4 20 ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang A. Oke, yang A. Bila kecepatan Irfan berlari adalah 4 kali kecepatan Galih berjalan. Galih menyelesaikan ujian pukul 11.30 kemudian berjalan pulang. Jika Irfan menyelesaikan ujian pukul 11.48, pukul berapa Irfan menyusul Galih? Nah, di sini diketahui kecepatan si Irfan ini berarti V Irfan itu sama dengan 4 V Galih gitu kan, V Galih gitu. Nah, nih ya. Si Galih menyelesaikan menyelesaikan ujian pukul 11.30. Berarti selisih waktu kedua ini berapa? Kira-kira 18 ya. Selisih waktunya. Berarti selisih waktunya itu sama dengan 18 menit. Nah, ini kita bisa nyatakan dalam bentuk perbandingan ya. Kecepatan si Irfan berarti 4 ya. Kecepatan si Irfan 4. Kecepatan si Galih 1 gitu. Nah, kalau mencari yang namanya menyusul itu kecepatannya selalu dikurang ya kecepatannya. Berarti yang di atas ini adalah kan yang dicari itu waktu ya. Waktu W itu kan sama dengan jarak dibagi kecepatan ya kan, jarak dibagi kecepatan gitu. Di sini jaraknya kan diketahui jarak itu kan sama dengan kecepatan kali waktu. Berarti kecepatannya si Galih ini kan katakanlah 1 gitu kan. Kecepatannya si Galih itu 1 dikali ini waktunya 18 gitu ya. Kemudian dibagi dengan selisih kecepatannya. Selisih kecepatannya 4 dikurangi 1 gitu ya. 1 kali 18 4 kurangi 1 3 sama dengan 6. Artinya waktu yang dibutuhkan si Irfan untuk menyusul Galih itu adalah 6 menit gitu. Sehingga di sini kan si Irfan menyelesaikan ujiannya pukul 11.48. Berarti 11.48 ditambah 6 menit. 11.48 ini ditambah 6 menit berapa? 11.54. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang A. Oke, yang A. Jarak Jogja Solo 64 km. Ahmad berangkat dari Jogja menuju Solo pukul 8.45 menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 65 km per jam. Pada waktu yang sama, Gani berangkat menggunakan sepeda motor dari Solo menuju Jogja dengan kecepatan 63 km per jam. Maka pukul berapakah Gani berpapasan dengan Ahmad? Oke.
sebelum menjawab soal ini, saya jelaskan dulu kalau di sini menemukan soal kecepatan, jarak dan waktu, itu kan rumusnya kayak gini ya. Nah, JKW gitu. Nah, di sini kan dalam soal cerita kalau misalkan menemukan waktu berpapasan, maka kecepatannya ditambah gitu. Berarti K1 ditambah dengan K2. Kayak gitu kan kalau berpapasan. Kalau menyusul itu K2 dikurangi K1 gitu. Artinya kecepatan 2 harus lebih besar daripada kecepatan 1. Nah, seperti ini konsepnya ya. Gitu. Oke, balik lagi ke soal. Kita hapus aja ini. Oke, kita cukup pakai ini saja, berpapasan. Di sini diketahui jarak Jogja dan Solo itu kan 64 km, ya. Nah, si Ahmad berangkat menuju dari Jogja menuju Solo pukul 8.45 dengan kecepatan 65 km per jam. Sementara si Gani berangkat dari arah sebaliknya itu dengan kecepatan 63 km. Nah, di sini kan rumus jarak itu kan kecepatan kali waktu, berarti karena yang dicari waktu, maka W-nya sama dengan jarak dibagi kecepatan gitu. Sehingga kita bisa bedah rumus ini. Nah, rumus ini kita bisa bedah menjadi jarak dibagi dengan kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 ya. Gitu. Jadi kalau berpapasan itu kecepatan 1 dengan kecepatan 2 itu dijumlah ya. Kalau menyusul itu dikurangi dengan syarat kecepatan 2-nya lebih besar daripada kecepatan 1. Artinya yang menyusul lebih besar gitu daripada yang berangkat duluan gitu ya. Oke. Jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Kecepatan satunya si Ahmad ini ya. Kecepatan satunya itu 65 km per jam. Jaraknya sama ya kan? Dari Jogja Solo ataupun Solo Jogja itu sama, nggak berubah. Jaraknya di sini diketahui 64 dibagi dengan kecepatan si Ahmad itu kan 65 ya. 65 ditambah kecepatan si Gani 63. Oke, kita jumlahkan. 65 tambah 63 berapa? 64 dibagi dengan 65 tambah 5 tambah 3 8. 6 tambah 6 12, berarti 128. Oke, 164 dengan 128 sama-sama dibagi 64. Ini 1, ini 2. Nah, artinya mereka akan berpapasan dalam waktu setengah jam ya. Setengah jam. Berarti si Gani ini kan waktunya sama dengan waktu awal tadi 8.45. 8.45 ditambah 30 menit gitu. 8 berarti 8.45 ditambah setengah jam itu kan 30 menit, berarti 8 tambah 30 menit. 5 7 8 0 gitu ya. Atau ini bisa tambahin 1, 9, 8 tambah 1 kan 9. 75 kurangi 60, 15. Sehingga pilihannya 9, 15 yang pilihan yang C. Oke, yang C.